Oke, kita akan mulai Komsel hari Minggu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita sambil menunggu teman-teman yang belum join, kita mulai dulu nggak apa-apa. Nanti siapa tahu di tengah-tengah teman-teman sudah bisa ada yang masuk. Untuk tema hari ini, Komselnya adalah yang muda yang dipakai. Bicaranya adalah Pak Wahyu yang akan menyampaikan firman. Setelah itu nanti akan ada sharing sama teman-teman ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Wahyu untuk menyampaikan tema kita hari ini. Langsung nih, Kak Agnes. Langsung aja, cus! Oh, kesel ya. Mari teman-teman semua mendengarkan dengan baik dan seksama. Kalau ada pertanyaan boleh di chat dulu, nanti baru kita ada sesi tanya jawab, oke? Silakan. Kita mulai ini. Boleh nggak sih nyapa teman-teman dulu nih, kayak Dion, ada Miss Ria juga. Tapi ada yang satu yang belum kenal sih. Boleh banget. Oh iya, di situ ada Aldo. Aldo itu kemarin yang sudah join di Persekutuan Pemuda. Ini dari Semarang. Boleh saya hai dulu teman-teman sebelum kita masuk ke acara Komsel. Halo. Silakan dinyalakan mic-nya. Halo Aldo. Halo teman-teman. Halo semuanya. Miss Ria sehat? Sehat. Kalian sehat semuanya? Sehat. Sehat. Syukurlah. Ini siapa yang belum? Koko. Mbak Yayu suaranya? Mana suaranya Mbak Yayu? Ya. Ini boleh ngomong? Boleh ngomong, silakan dulu. Sebelum masuk ke firman kita ngobrol dulu sebentar. Saling menyapa teman-teman. Halo. Kalian kangen gak sih ketemu? Ada yang kangen. Saya nggak kangen tiap hari. Aku sih gak kangen sama kamu, gak kangen. Tiap hari ketemu Wahyu, ketemu Tommy. Kita kangen ya, ketemu ya. Ayo Iya, guys, tapi tidak bisa apa-apa. Baiklah, sudah cukupkah Pak Wahyu untuk say-hi? Boleh. Sudah siap? Siap berperang? Semakin ramai. Ya, nah ini udah semakin ramai. Oke, silakan Pak Wahyu. Good luck, Pak. Semoga berhasil. Yuk, kita akan mendengarkan dengan baik. Shalom siang teman-teman. Jadi tadi udah dengar kabar dari teman-teman sekalian. Kita mau masuk ke ini ya. Bukan materi juga sih sebenarnya, tapi sharing aja tentang kebetulan 2 hari yang lalu saya dikasih tema sama teman-teman. Sebetulnya sih tema ini udah mungkin banyak juga di Persekutuan Pemuda mungkin udah sering bukan dibawain sih, hampir sama mungkin temanya. Cuma nanti kita sharing-sharing lagi karena Komsel ini kan intinya kan kayak kita sama-sama belajar lah, karena kebetulan saya juga istilahnya ya masih belajar tentang firman Tuhan, tidak bisa menguasai sepenuhnya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa dibantu sama teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke firman, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, Tuhan yang kami sapa melalui kasih Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, di tengah keterbatasan dan kondisi kami saat ini, kami boleh berucap syukur karena Engkau melimpahkan pikiran dari teknologi untuk kami boleh berkumpul bersekutu bersama teman-teman terkasih kami pada hari ini untuk sharing tentang masa-masa muda kami. Kiranya Engkau berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Semoga apa yang boleh kami utarakan nanti dapat menguatkan hati sama kami, sehingga berkat Tuhan boleh tercurah kepada kami, dan ampunilah akan segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak untuk menerima berkat.
Kasih ya Tuhan, amin. Teman-teman, yuk mari kita mulai komsel hari ini. Bacaannya dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan coba bacakan dari ayat 1 sampai 9 buat teman-teman semua. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 9. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidur. Bacaan dari Samuel 3 ayat 1 sampai 9 tentang Samuel yang terpanggil, teman-teman. Sebelumnya setelah membaca bacaan dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 9 tadi, mungkin boleh dibantu sama Kak Agnes. Tahu Kalona belum join ya? Lona belum join. Boleh. Oke. Dikaitkan sama tema yang kita udah tahu ya tadi tentang yang muda yang dipakai, katanya segitu. Cuman kayak itu sedikit ngegantung mungkin ya tentang temanya sendiri, kayak yang muda yang dipakai gitu. Maksudnya sebenarnya kayak gimana sih dari yang muda yang dipakai? Setelah kita membaca tadi dari Samuel 3 ayat 1 sampai 9. Oke. Kalau dari Kak Agnes gimana? Teman-teman ada yang mau berbicara dulu sebentar. Menurut kalian apa sih maksud dari tema yang muda yang dipakai? Menurut versi kalian, sebelum kita bahas lebih jauh ya, benar Kak Wahyu? Kita maksudnya saling sharing dulu. Menurut kalian tuh yang muda yang dipakai itu apa sih gitu? Ada yang mau coba berbicara? Atau kalimatnya mungkin agak gantung atau Iya, betul banget. Jadi mungkin bikin kalian bertanya-tanya yang muda yang dipakai maksudnya apa ya gitu. Menurut kalian tuh apa? Haris mau coba bicara? Silakan. Kenapa? Menurut Haris yang muda yang dipakai itu maksudnya seperti apa? Oh, no. Aku baru jauh langsung ditanya sih. Karena Anda menyalakan mic. Silakan, nggak apa-apa. Maksudnya kita saling sharing aja. Menurut kalian seperti apa? Oke. Ya, selamat pagi ya teman-teman. Pagi. Ini aku lagi tempat kerja barang. Mantap. Gimana Haris? Apa tadi? Yang muda yang dipakai. Menurut Haris itu apa? Kalau kata pendapat aku, ya namanya juga anak muda, berarti kan nanti bakal jadi penerus yang senior yang mungkin nanti udah mundur gitu. Ya sudah pasti yang muda itu
yang dipakai, yang dipersiapkan juga gitu. Ibaratnya kan usia-usia produktif itu yang masih muda kan gitu. Oke, betul. Regenerasi lah ya istilahnya. Ya, betul. Ada lagi teman-teman yang mau berpendapat mungkin dari cewek-cewek, Hana, Elsa, Nisria barangkali, atau Tommy barangkali mau berbicara. Silakan dinyalakan mic-nya. Tidak ada nih, beneran. Kalau menurut Pak Wahyu sendiri gimana? Yang muda yang dipakai itu apa? Mempunyai arti apa? Jadi terlepas dari firman yang tadi udah dibaca ya, kita sharing di luar konteks firman dulu nih. Yang muda yang dipakai. Sebenarnya sih kata dipakai ini nih mungkin yang muda yang terpanggil kalau lebih enaknya kali ya. Karena kan kalau yang dipakai itu kayaknya seolah-olah kayak agak gimana gitu kan. Tapi kalau yang muda yang terpanggil gitu kayaknya ada bentuk kayak apresiasinya gitulah. Jadi tanpa mengurangi konteks dari yang muda yang dipakai tadi, maksudnya tanpa mengurangi ada juga yang lebih berpengalaman dari yang muda. Tentunya patutnya kita juga kan belajar juga dari mereka gitu. Tapi yang muda ini kan kalau kita lihat nih dari masa kita anak-anak, remaja, muda, dewasa sampai tua nanti kayak sebenarnya sedikit nge-review waktu persekutuan kayak Pak Musa tuh pernah bilang ke kita gitu kayaknya, terus aku kayaknya ngeh gitu. Dia bilang waktu masa muda itu jangan sampai ibarat selagi masanya ada ya maksimalkan kalian punya apa gitu. Nanti setelah masa muda itu kan sebenarnya masa yang paling lama, cuman dari masa muda itu kan beda dengan masa remaja. Kalau masa remaja mungkin masa yang saat kita mulai cari jati diri kita mau mana nih. Kalau masa muda itu kan kita sudah tahu batas-batasannya, mungkin baik dan benarnya, memilah-milah segala sesuatu mungkin kita udah tahu gitu. Nah, sebelum layu dan berkembang, jadi masa muda ya dimanfaatkan sebaik mungkin buat ya karena kita konteksnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan ya mungkin dari hal-hal yang kecil atau banyak sih yang bisa kita lakuin gitu. Selagi masih ada kesempatan kayak sekarang gini kan kita ngerasanya segala sesuatunya kan terbatas, tapi ya mudah-mudahan sih cepat membaik ya kondisinya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin itu dulu. Oke, terima kasih. Mungkin maksudnya kalau kita selagi muda, selagi kita masih umur produktif seperti ini, jangan sampai pelayanan kita juga terhenti gitu ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Walaupun dengan masa-masa kayak gini, kita masih tetap bisa melayani Tuhan secara online, walaupun emang terbatas waktunya, tapi setidaknya kita tuh punya inisiatif buat tetap melayani. Mungkin seperti itu kali ya. Nah, barangkali ada teman-teman lagi yang mau menambahkan atau ada yang punya pendapat lain, silakan sebelum kita masuk ke materi lebih jauh. Silakan, Tommy. Halo. Hai. Passwordnya. Passwordnya apa, Pak? Waktu kopi. Apa banyak saya bikin sombong. Mantap. Silakan. Jangan bikin sombong. Oke, Oke, silakan. Oke, boleh. Kalau menurut saya kenapa anak muda yang terpanggil, karena mungkin menurut saya anak muda yang lebih update tentang perkembangan zaman. Ya, Jadi betul. jadi mungkin anak-anak muda yang sekarang nih bisa apa ya, bisa dipakai buat nyampein ke generasi tua ataupun ke anak-anak cucu nanti gitu sih. Oke, itu juga bisa ya. Setidaknya apa maksudnya kita biarpun muda, kita juga emang sih pengalaman mungkin
nggak terlalu banyak seperti senior-senior ya, tapi setidaknya kita punya info-info terupdate yang bisa kita sharing juga gitu kan ya, maksudnya seperti itu ya Tommy. Betul sekali. Ada lagi teman-teman yang mau berpendapat? Ini cewek-cewek mana ya suaranya, kok tidak ada yang oh Dion mau berbicara, silakan. Iya, mungkin ada tambahan saja, Kak. Boleh, silakan. Iya, ini saya pernah dengar perkataan dari Pak Kuku Ya. berkata demikian. Inilah aku, utuslah aku. Itu saja sih, Kak. Sekian. Oh, oke, siap. Inilah aku, terus putuslah aku. Itu juga bisa sih jadi kata motivasi buat kita anak-anak muda. Ada lagi yang mau berbicara, teman-teman? Lagunya juga ada ya mungkin dia. Iya, itu juga lagunya juga ada, benar. Elsa atau Hana, Miss Ria, silakan. Hai, aku mau nambahin dikit dong. Boleh, silakan Hana. Ini Lona. Lona, astaga Tuhan, kalian berdua ngapain? Oke, boleh Lona, silakan. Social distancing, Kak. Mau nambahin ini sih pengalaman kemarin waktu ke Bandung, waktu ikut apa sih Compassion Ignite ya? Ignite GKI. Jadi kurang lebih sih temanya sama kayak gitu dari yang misalnya dari tema yang kita bahas hari ini. Kalau di sana bicara tentang compassion, perikomnya sih memang bukan dari Samuel, cuman dari Tuhan Yesus, dari perikop Tuhan Yesus yang maka tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan, ya seperti itu, kurang lebih ayatnya seperti itu. Jadi memang pas waktu kemarin itu di acara itu Ignite Conference kita dikasih sharing pengalaman dari 6 narasumber kayak gitu sih, dan mereka ini orang-orang yang bergerak di bidangnya masing-masing, di bidang keilmuannya masing-masing kayak gitu. Ada yang bergerak di bidang hukum, ada yang di bidang seni, ada yang di bidang sebagai guru juga ada kayak gitu. Di bidang ekonomi juga ada, di bidang statistik juga ada. Jadi intinya yang mereka mau sampaikan itu mereka mau berdampak kayak gitu, mau berdampak untuk bangsa ini kayak gitu sih, secara luas kayak gitu ya, melalui bidang keilmuan mereka masing-masing itu. Mereka melihat permasalahan kayak kondisi lingkungan, banyak orang yang masih tidak sadar atau juga masih kurang kesadaran untuk bisa mengelola sampah dengan baik dari cara membuang dan lain sebagainya. Maka ada satu juga anak kesenian yang akhirnya dia dengan mengolah sampah kayak gitu dengan seni kayak gitu sih. Terus ada juga diingetin tentang kayak apa sih realita diskriminasi juga yang dialami sebagian orang kayak gitu-gitu. Itu juga dialami sama salah satu narasumber, tetapi itu nggak menyurutkan istilahnya nggak menyurutkan semangat dia untuk tetap terus mau berdampak bagi negara ini. Dan akhirnya dia juga sempat diundang ke salah satu acara ya, kalau nggak salah Mata Najwa atau apa. Di situ dia bilang juga sih yaitu jadi di situ dia kayak menyampaikan dari pengalaman dia, masukan-masukan yang membangun untuk istilahnya kayak perbaikan kayak gitu-gitu sih, kayak diskriminasi, apakah kayak udah orang Kristen, udah kayak mayoritas Tionghoa, itu memang susah, dia mengalami susah gitu untuk bisa jadi PNS, padahal tujuan dia untuk kayak misalnya masuk PNS ya bisa kasih dampak dan juga bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi kayak gitu untuk negeri ini. Harapannya sih kayak gitu. Ada juga anak hukum ya kemarin ya, malah dia baru fresh graduate dan sebenarnya ya dia apa yang mau dia lakuin kayak gitu-gitu sebelum kayak kerja. Terus akhirnya dia melihat waktu itu ada undang-undang lah, kayak ada satu RUU ya, rancangan undang-undang yang belum sempat disahkan kayak gitu, dan akhirnya dia sama temennya juga
berjuang. apa sih ya, berjuang gitu untuk agar RUU itu nggak sempat disahkan kayak gitu, karena kalau sampai disahkan itu hanya menguntungkan kayak pihak tertentu dan tidak berpihak pada rakyat kayak gitu. Akhirnya dia benar-benar maju, dia cari saksi ahli apa segala macam, semuanya sendiri mandiri, dan akhirnya bisa akhirnya RUU itu nggak jadi disahkan, usulan dia diterima kayak gitu. Namanya Joshua Collins ya kalau nggak salah. Bahkan bisa lihat tadi di YouTube-nya, dia juga sempat dokumentasiin kayak perjalanan dia dari awal mulai untuk memperjuangkan itu gitu. Dia sempat bilang juga sih waktu dia sharing kan, dia bilang mungkin banyak orang yang nggak ngeh atau nggak tahu apa yang kita lakuin kayak gitu, cuman nggak apa-apa, itu nggak menyurutkan semangat kami untuk tetap terus maju untuk perjuangkan ini, seperti itu. Kira-kira mungkin kayak gitu kali ya gambarannya. Maksudnya kita yang anak muda pun bisa tetap terus ya mengikuti panggilan kita di bidang kita masing-masing saat ini. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ya betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Terima kasih Lona untuk masukannya. Mungkin teman-teman juga kalau di pelayanan itu kan nggak semuanya ada yang nyanyi, ada yang main musik, kan ya. Ada juga yang mungkin bisa sebagai lektor, pembaca Alkitab. Itu kan kita punya talenta yang dikasih Tuhan itu kan pasti beda-beda. Nah, gimana caranya kita yang sebagai anak muda harus bisa memanfaatkan talenta itu, betul teman-teman? Oke, mungkin sekian kali ya untuk masukan-masukannya. Kita langsung masuk ke bagian tema. Mungkin Pak Wahyu langsung stay tune lagi. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman, tadi responnya juga baik ya, jadi bisa buat masukan juga buat ke pribadi kita masing-masing. Tadi sih kalau saya lebih lihat dari komennya teman-teman tuh, terpanggil berarti mungkin kita pengen punya dampak gitu dimanapun kita berada. Misal kita di gereja yang mungkin kita pengen, kalau bukan kita siapa lagi yang bisa kasih dampak yang baik buat kehidupan ke gereja kita. Mungkin di lingkungan kerja atau di tempat studi teman-teman juga pasti kan teman-teman pengen punya dampak nih. Oke, dari dampak itu mungkin kalau konteksnya sekarang kayak ada kerinduan gitu ya, kita yang biasanya sering banget ke gereja, kalau enggak seminggu tuh bisa lebih dari 1 kali, kayak persiapan-persiapan yang lainnya gitu. Nah, berbicara konteks tentang terpanggil dan kerinduan tadi, kalau kita masuk ke pembacaan Alkitab dan tema yang tentang Samuel terpanggil tuh, mungkin kita mau ada sedikit kayak apa sih maksud dari Tuhan memilih Samuel dan kaitannya dengan Eli juga ya, sebagai orang yang mungkin jadi bukan partner sih, jadi kayak guru sebelum dari Samuel itu. Tadi kan bahasannya dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 9. Bahasan pokok yang terkaitnya dari firman Tuhan itu boleh kita sharing bareng-bareng. Jadi masa muda yang merasa terpanggil dengan kerinduan hati terhadap Tuhan, dan masa muda yang boleh kita syukuri bersama bahwa Tuhan pasti akan berkarya dalam setiap waktu dan kehidupan. Dan kita coba bahas satu persatu ya dari ayat yang tadi, nanti kita sambil digabungkan sama apa sih maksud dari keseluruhannya. Kalau kita kan sebenarnya bacanya cuman dari ayat 3 ayat 1 sampai 9. Kalau teman-teman nanti mungkin setelah Kopsel ini mau lebih tahu sampai ayat 3 yang tadi dibaca sampai ayat yang ke-21, boleh juga sih. Jadi ada beberapa hal yang menarik sih dari bahasan kita kali ini. Yang pertama itu kita baca disebutkan kayak ada panggilan-panggilan nih, Tuhan memanggil Samuel gitu. Sampai berapa kali mungkin teman-teman ada yang ini ingat bacaan tadi. Ya, Tuhan kan memanggil Samuel itu enggak lebih dari sekali gitu, kayak
ada apa ya kira-kira gitu. Eee, pada masa itu mungkin firman Tuhan tuh di sini juga disebutin kayak jarang gitu, mungkin penglihatan pun tidak sering. Akhirnya pada masa itu ada sebuah miss atau yang kurang berkenan akan maksud dari Tuhan dengan Imam Eli disebutkan. Bahwa sebenarnya sebagai seorang imam itu seharusnya Eli peka mendengar suara Tuhan dalam masa perjanjian lama. Jadi pada waktu masa perjanjian lama itu mungkin peran seorang imam itu sangat penting sebagai perantara yang menghubungkan Tuhan dengan manusia. Tapi sayangnya Imam Eli ternyata gagal menjalankan fungsinya. Jadi di ayatnya juga ada tuh disebutkan di situ kaitkan bahwa Eli matanya mulai kabur, dan kalau kita baca konteks dari bahwa Eli matanya mulai kabur ini bukan semata-mata penglihatan juga, maksudnya mungkin dari situ melainkan kayak sudah mulai ada miss kan tadi sama Tuhan. Tuhan tuh pengennya ada komunikasi nih ketika Tuhan menyampaikan pesan-pesannya ke Eli. Tapi kemudian kalau sebelum membahas tentang yang itu, kenapa sih Tuhan akhirnya memilih Samuel gitu? Karena pada awalnya Eli ini berhasil mendidik anak-anaknya selain dari Samuel itu, tapi kayaknya justru anak-anaknya itu mengecewakan hati Tuhan gitu, kayak lebih berbuat sesuai keinginan mereka sendiri dan tidak bertindak hanya ketimbang, karena anak imam itu kan terpandang, jadi membuat Eli semakin kehilangan kepekaannya. Kalau boleh kita bilang tadi tentang matanya mulai kabur, mungkin konteksnya tentang kepekaan terhadap kerohaniannya. Maka pada waktu itu firman Tuhan pun dikatakan jarang turun. Firman Tuhan berkata pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Karena hubungan dengan Eli terputus, sementara Tuhan tetap ingin berhubungan dengan manusia, maka Tuhan pun mulai mengalihkan perhatiannya kepada seorang anak muda yang artinya bersih, yaitu Samuel, sang pelayan Tuhan di rumah Allah. Kemudian gimana sih teman-teman respon dari Samuel ini ketika Tuhan mulai memilih Samuel? Tentunya sebagai orang biasa, Samuel juga mungkin kaget ya di situ. Dia dipanggil kalau nggak salah 3 kali, tapi dia tuh yang nyangka kalau itu yang manggil tuh bukan Tuhan tapi Eli gitu. Tapi di situ Eli juga kasih statement bahwa sebenarnya bukan dia yang memanggil, tapi itu adalah panggilan dari Tuhan. Sampai sejauh ini mungkin teman-teman ada yang mau di-sharingkan lagi? Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan? Barangkali ada punya pengalaman seperti Samuel, atau pas kalian lagi ada kegiatan apa, terus kalian punya pengalaman yang mirip-mirip kayak gitu, boleh di-sharing. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Boleh. Oke, kita lanjut dulu Pak Wahyu. Mungkin dari kisah ini kita bisa melihat bahwa komunikasi Tuhan dengan gaya berkomunikasi kita sebagai kaum muda gitu kan. Jadi udah boleh teman-teman sebutin, kita merasa terpanggil, kita pengen punya dampak buat mungkin di mana tempat kita boleh dikasih Tuhan, kayak dampak buat orang-orang di sekitar kita, dampak buat di lingkungan-lingkungan yang Tuhan boleh tempatin. Berbicara masalah terpanggil tadi juga kayaknya kita agak sedikit respon kayak mungkin akhir-akhir ini teman boleh terlalu sibuk dengan aktivitas, mungkin yang tadinya aktivitasnya mungkin padat gitu, sekarang mungkin lebih banyak ngabisin waktu di rumah sama keluarga. Mungkin itu juga kayak wujud rasa syukur sih sebenarnya. Kalau dulu jarang-jarang gitu kan di rumah, mungkin sanak saudara atau kerabat kayaknya setelah kita aktivitas, tapi kayaknya ini aktivitas kita banyak dilakuin di rumah. Dari hal-hal bersyukur itu seharusnya kita juga berlomba-lomba menikmati sebuah anugerah berdasarkan kasih karunia yang begitu besar. Kalau kita masih memiliki sibuk untuk hal-hal yang lain nih,
bagian hal yang lebih penting atau lebih prioritas di atas membangun hubungan kita dengan Tuhan, kayaknya jangan sampai masa-masa muda itu kita sia-siain. Padahal Tuhan udah ngasih anugerah yang seharusnya kita syukuri. Dan mungkin ini agak kayak sedikit closing statement dari saya mungkin yang mau bacain materi pada kesempatan hari ini. Lanjut lagi dari teman-teman mungkin kalau ke Komselnya sendiri, kalau saya secara pribadi sih pengennya kayak ada respon kayak teman punya pergumulan apa sih gitu, atau apa yang bisa kita bantu buat saling menguatkan dari pergumulan teman-teman yang lagi dirasain ya akhir-akhir pekan ini. Kayak tadi kalau seumpama saya kan ngerasa kayaknya udah jarang banget nih ketemu teman-teman di gereja. Jadi kalau tadinya awalnya saya agak mulai apa ya, bukan karena keterbatasan juga, jadi sempat kemarin ditanyain sama Kalona gitu ya, bisa nggak ngisi Komsel buat gabungan gitu. Karena saya juga kan baru pakai nih yang Google Meet ini, ngeliat review-reviewnya juga kayaknya agak berat juga, cuman ada kayak momen kayak waktu itu komunikasi juga sama Tommy, gimana kalau kita nyobain kumpul dulu sambil dengerin persekutuan yang dari Pak Kukuh, terus nggak denger kayak suara dari teman-teman ikut gabung persekutuan kayak gitu tuh kayak tergerak lagi, kenapa sih nggak kita coba gitu kan. Karena kalau kita apatis juga sama hal-hal kayak gitu ya, kalau bukan kita mungkin nanti yang join juga kan bakalan berkurang terus, dampaknya mungkin ke depannya ya rutinitasnya mungkin kayak gitu-gitu aja gitu tuh, nanti akhirnya bakal ngebosenin. Cuman ada bagusnya juga sih ini, jadi kayak ada pembaharuan juga dari Komselnya, persekutuannya, utamanya dari persekutuan pemuda atau di ya mungkin yang bisa kita lakuin sekarang ya ini gitu. Kemudian yang mau saya sampaikan juga, Kak Heris masih lanjut kerja? Sepertinya dia lanjut kerja, sudah live. Oke, siap. Gimana Kak Nes sebelum ke closing statement dari teman-teman, mungkin ada lagi Mungkin pesan-pesan? ya mungkin ada teman-teman punya permasalahan atau pergumulan secara pribadi yang bisa di-sharing. Siapa tahu dari kita-kita yang hadir di sini kita bisa saling bantu, saling kasih motivasi atau apa kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya sedikit apa ya namanya unek-unek ya istilahnya yang mau disampaikan, boleh silakan berbicara, nyalakan mic-nya, nanti kita sama-sama bahas bareng-bareng. Silakan, ada yang mau sharing? Atau menurut kalian nih di masa-masa kayak gini nih, kalian ngerasa gimana sih gitu loh? Coba diutarakan. Oke, shalom teman-teman. Shalom Hana, silakan. Tadi sih saya ya dengar-dengar, maksudnya nyimak dari pembahasan teman-teman semua. Dulu saya, ini sharing aja ya. Ya. Dulu saya waktu ya masih kuliah dan lain sebagainya, saya sering diajak teman-teman saya untuk mengikuti sebuah KKR atau fellowship kayak gitu. Nah, ini ada salah satu ayat yang menguatkan kita, saya bacain aja teman-teman ya. Boleh. Yang diambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ini adalah ayat yang mungkin juga bisa menguatkan kita bahwa ya memang sih anak-anak muda di zaman sekarang apalagi zaman milenial itu sangat sekali penting pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia khususnya seperti itu ya. Nah, banyak sekali sih tantangan dalam pekerjaan atau apapun, misalnya senior kita bilang kayak gini, ini kan kamu muda, pasti kamu bisa dan lain sebagainya. Kamu aja yang ngerjain ya, karena kan kamu muda.
tenaganya masih kuat. Nah, kadang-kadang di saat seperti itu kita merasa, ih kenapa sih kok harus saya dan harus saya kayak gitu. Tapi kita patut bisa menilai hal positifnya sih teman-teman. Mungkin dengan hal seperti itu kita belajar bahwa oh iya ya, mungkin senior kita tuh memberikan tugas bagi kita atau pekerjaan bagi kita tuh lebih berat dari mereka, supaya mereka tahu bahwa generasi yang akan datang tuh ya harus bisa gitu tuh, harus bisa dalam segala hal. Nah kayak gitu. Kadang-kadang sih saya pribadi nih teman-teman merasa, ih kenapa sih kok aku terus gitu. Ih kenapa nggak orang lain aja gitu. Tapi saya tetap maksudnya ya bergumul sama Tuhan, doa sama Tuhan kayak gitu. Ya dengan seiring berjalan seperti itu sih, ya saya juga merasakan dampaknya. Oh jadi kalau misalnya saya dikasih tugas atau kepercayaan oleh senior, berarti aku harus ngerjain dengan bagus, harus ngerjain dengan baik. Dan mungkin kita juga kalau misalnya sudah melakukan tugas atau pekerjaan kita dengan baik, pasti juga efeknya bukan hanya kita aja teman-teman, tapi pekerjaan kita akan lancar. Terus kemudian apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati juga pasti bisa memberkati banyak orang dan lain sebagainya. Seperti itu sih teman-teman. Intinya seperti itu sih. Kita bersyukur aja kalau bisa menjadi anak muda di masa yang milenial ini, masa muda yang penuh dengan tantangan, tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menyertai kita. Itu aja. Oke, terima kasih Hana untuk sharing-sharingnya. Mungkin emang sih ya kalau di dalam pekerjaan itu saya juga ngalamin sama. Kamu masih muda, kamu belajar lah ini itu disuruh ini itu persis banget sama yang aku alami juga sama di pekerjaan. Cuman ngerasain apa yang mereka suruh, apa yang mereka kasih buat kita itu emang bermanfaat gitu kan. Kita bisa segala apa yang dikerjakan itu semua jadi lancar. Kita punya pengalaman juga. Jadi kalau ada suatu saat kita punya masalah, kita udah bisa menghadapinya seperti apa. Mungkin kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang mau berbicara? Silakan Elsa. Aku nambah Boleh. pendapat semua teman-teman, sharing semua teman-teman. Intinya sih aku setuju ya sama semuanya pendapatnya. Dan aku sendiri cuma menambahkan ini Kak, mungkin ada beberapa teman kita yang merasa gimana sih aku bisa dipakai, orang aku aja nggak bisa apa-apa. Rasa kalau bahwa dirinya itu nggak punya bakat, nggak punya talenta, ya intinya merasa rendah diri lah di dalam hidupnya. Kalau aku sih menyarankannya gini, ada hal kecil misalnya seperti tergerak hatinya untuk membantu orang lain pun itu sudah dipakai oleh Tuhan. Aku pernah kenal satu orang sih, dan ini mengingatkan aku sama kisah janda miskin yang ada di Alkitab, bagaimana dia mempersembahkan dari kekurangannya, tapi dia persembahkan dengan tulus. Ini juga yang oleh teman aku, dia itu intinya dalam kekurangan finansial ya, maksudnya itu. Terus tapi dia tergerak hatinya, dia mau dipakai oleh Tuhan untuk dia bagikan nasi kotak seperti itu untuk teman-teman yang berkekurangan, padahal dia sendiri itu juga sedang dalam masa yang sulit finansialnya seperti itu. Hal itu mengingatkan saya juga bahwa Tuhan itu bisa pakai kita asal hati kita itu tergerak untuk melayani, untuk menolong orang lain. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Elsa untuk masukannya. Ada lagi teman-teman yang mau berbicara lagi untuk menambahkan mungkin? Nggak tahu ada nambahin. Tommy mau tambahin boleh. Ini mah sharing-sharing aja sih tentang mungkin pekerjaan ya. Kan kadang ada tuh kalau misalkan kayak
ya kayak kita di tempat kerja tuh kan nggak mungkin sendiri. Terus kadang apa-apa jadinya kita karena apa? Karena mungkin kita yang kerjanya paling maksimal, paling bagus lah gitulah maksudnya tuh. Jadi kalau misalkan ada apa-apa pasti jadinya nanti kita lagi. Terus sama apalagi sekarang kan bulan puasa ya, teman-teman kita kerja juga mungkin banyak yang puasa, otomatis kita yang nggak puasa pasti kerjanya lebih berat daripada mereka ya kan. Ya sebenarnya sih kasihan aja sih, awalnya sih kasihan sama mereka, cuma lama-lama kok Harusnya agak balik di niat ya. agak berat kok jadi tuman. Harusnya sih balik di niat orangnya, betul nggak Tom? Cuma ya tetap pada akhirnya sih emang harus ikhlas aja sih ngerjainnya, gitu aja sih. Mau nggak mau telan sendiri aja gitu aja. Oke, ada lagi teman-teman. Apa ya, kalau aku mau nambahin mau coba refleksiin sih. Boleh. Samuel ini kan pas maksudnya emang sudah dikhususkan gitu ya, dari dia lahir kan memang istilahnya mamahnya ya udah kayak bernazar emang ini anak untuk melayani Tuhan kayak gitu-gitu, dan dia juga mulai pelayanannya di usia yang sangat muda. Aku tadi sempat baca di kayak 12 tahun gitu dia udah mulai melayani kayak gitu. Misalnya, gue masih muda banget gitu. Kalau aku bayangin ke diri aku sendiri, kayak aku flashback 12 tahun aku masih ngapain aja, masih main karet kali di SD dulu. Tapi si Samuel ini udah luar biasa banget gitu, dia udah mulai melayani Tuhan kayak gitu sih. Dan kayak ya ngerasa ya Samuel jadi teladan juga, karena ya waktu Tuhan panggil Samuel kayak gitu, dia benar-benar peka dan ngedengerin walaupun dia nggak tahu siapa yang manggil pada saat awalnya gitu ya. Dia benar-benar peka dan terus mau mendengar kayak gitu. Terus ya kalau aku balik lagi refleksi, iya ya, maksudnya kalau pas Tuhan manggil aku, apakah aku juga bisa kayak Samuel kayak gitu yang peka juga, terus mau kayak menjawab panggilan itu juga, siap Dengan kayak senang hati. Iya gitu sih. Jadi kayak ini tuh kayak jadi bahan refleksi ya. Maksudnya apakah aku udah kayak udah dengar panggilan. Ya apapun yang lagi kita kerjain ini kan ada yang masih kuliah, ada yang bekerja kayak gitu-gitu. Bekerja juga ada yang masih masuk kantor dan ada yang di rumah juga semacam usaha kayak gitu-gitu ya. Ya panggilannya pastilah ada hal-hal yang bisa kita kerjakan kayak gitu. Juga kayak bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain kayak gitu sih. Oke, terima kasih Lona. Ada lagi teman-teman? Sama kayak akhir-akhir ini sih, Apa itu Tom? kayak sebelum-sebelumnya kan kita kayaknya tuh sibuk banget tuh kegiatan di gereja. Pemuda tuh emang lagi sibuknya banget di gereja. Entah pelayanan, entah persekutuan, atau komsel apa segala macam lah, pasti ada aja di gereja. Dan kita Sekarang hampir tiap hari ketemu ya. Terus kadang ada yang dari kita semua tuh pasti ada pulang kerja belum mandi belum makan, tahu-tahu udah harus Dari gereja. harus ke gereja, udah ditunggu-tunggu sampai sana sampai sana capek-capekan lagi gitu segala macam. Kadang pernah ngerasain apa ya, capek juga, bete juga, akhirnya kan bad mood juga kan akhirnya. Tapi sekarang udah libur hampir sebulan lebih kali ya. Iya, Sebulan betul. lebih lah, ujungnya tuh kapan ya ke gereja lagi. Kangen ya. Iya, betul. Padahal waktu bulan kemarin itu kita sempat sibuk latihan vokal grup ya buat persiapan lomba, ternyata nggak jadi. Ya sudahlah, kita ambil hikmahnya saja, kita masih bisa melayani
Semangat. Ya betul, jangan patah semangat juga buat teman-teman seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Oh boleh nambah ngomong. Boleh, Aldo silakan. Oh ya, oke. Salam teman-teman semua. Aku sendiri ini ya cukup kaget juga ya kalau bisa ternyata teman-teman di sana bisa ya kesibukan yang banyak ya mudanya dan bisa sering-sering ketemu ya. Karena apa ya, kalau dari aku sendiri dari aku kan asal di Cirebon, aku kan dari Jakarta sih DKI ini. Sebenarnya satu pergumulan juga buat kami pemuda di Bekasi Timur untuk bisa mengumpulkan teman-teman pemuda bisa berkumpul. Ya. Kenapa? Karena banyak dari beberapa pemuda kami yang tanda kutip udah agak malas datang ke ibadah pemuda, biasanya datang ibadah umum atau enggak kalau ibadah pemudanya ke gereja lain. Dan buat aku sendiri adalah aku bersyukur kalau misalnya memang teman-teman bisa di GKI Pamikiran bisa punya kesibukan ya. Karena dengan begitu teman-teman bisa pada akhirnya bisa punya sebuah komunitas dan teman-teman bisa pada akhirnya bisa bertumbuh dan berpelayanan di gereja. Kenapa? Karena aku akui bahwa pemuda itu adalah salah satu generasi penerus gereja. Jadi memang gereja kurang pemuda, bisa-bisa gereja kita kekurangan penerusnya, calon-calon penerusnya, calon-calon pelayan di gereja kita bisa kekurangan. Padahal regenerasi itu adalah hal yang penting di gereja. Kalau misalnya teman-teman yang memiliki suatu kesibukan di gereja, tolong jangan anggaplah itu sebagai suatu beban, tapi anggaplah itu sebagai suatu anugerah di mana teman-teman bisa berkumpul bersama dan bisa berpelayanan bersama-sama di gereja. Ya, jadi ya memang intinya bahwa anak muda itu merupakan satu hal yang penting di gereja karena memang calon penerus dari gereja. Ya, itu sekian dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Aldo untuk masukannya. Mungkin ya itu tadi, kita sebagai anak muda, sebagai regenerasi nanti pengganti yang sudah senior-senior di gereja, tetap semangat melayani, jangan menganggap diri kita tuh beban gitu ya. Jadi kita emang ikhlas, kita sudah terjun di dunia pelayanan, kita harus melayani dengan hati gembira seperti itu sih teman-teman. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Kalau sudah cukup? Miss Ria barangkali mau menambahkan? Sudah teman-teman? Cukup. Cukup. Oke, siap. Berarti Wahyu silakan dilanjutkan lagi untuk closingnya barangkali. Boleh teman-teman nih. Jadi kayaknya tadi pada semangat banget gitu ya kayaknya untuk nanggepin tentang pelayanan atau apa, banyak sekali sih pemikiran-pemikiran dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ke depannya mungkin kondisi seperti ini bisa cepat berlalu. Teman-teman juga jaga kesehatan biar bisa tetap jalanin aktivitas. Mungkin pesan terakhir dari Komsel kali ini mungkin lebih ke ditunggu nih, mungkin dari kerinduan teman buat pelayanan, buat ke gereja ke depannya nanti ya kita ketemu di gereja deh. Nanti kita mungkin banyak cerita lagi nih setelah masa pandemi ini ada gitu, ternyata kita bisa ngelewatinnya gitu ya. Tuhan tuh karena kadang kalau udah bekerja di setiap di setiap tujuannya dia tuh kayaknya pasti ada sesuatu hal yang mungkin nanti kita bakal bisa kita ceritain nanti ke siapa gitu kan. Mungkin nanti teman-teman juga agak berat juga ngejalaninnya karena kayak tadi Aldo perantauan juga kan, jadi sekarang nggak boleh mudik-mudik dulu. Jadi dia tetap jaga kesehatan aja sih teman-teman. Mungkin dari saya itu terima kasih teman-teman udah ngerespon Komsel hari ini. Kabar dari teman juga sehat-sehat semua. Untuk yang masih beraktivitas di luar juga mudah-mudahan tetap bisa jaga kesehatan ya. Karena kemarin kita juga sempat kunjungin teman kita Freddy, dia lagi sakit. Kita doain semoga dia cepat sembuh juga. Oke, betul sekali. Ya mungkin
hari ini kalau misalnya cukup ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di Persekutuan Pemuda tanggal 8 Mei ya. Kalau nggak salah betul tidak? Tanggal 8 Mei nanti kita ada persekutuan lagi kayak gini. Mungkin sebelum tutup dalam acara ini kita berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin sakit atau mungkin ada yang sedang berulang tahun. Silakan tinggalkan pesan biar nanti kita doain bareng-bareng. Mungkin doa-doa pokok kali ya. Silakan tim worship, Hana, Elsa, aku tak tahu. Ya, kita mau doain yang pasti kita dulu dalam keadaan seperti ini. Kira-kira siapa yang mau mimpin doa? Boleh, mungkin pokok doa pertama tentang siapa dan siapa yang doa gitu kali ya. Bangsa dan negara. Tunjuk aja kali ya. Boleh. Boleh. Minta tolong Dion mungkin. Dion? Bisa Dion? Ya, gimana Kak? Doa untuk bangsa dan negara. Ya, siap Kak. Oke. Terus yang kedua kita mau berdoa untuk gereja kita. Gereja itu bisa pemudanya ya, kegiatan pemuda, kegiatan gereja lainnya tolong didoain. Itu minta tolong dalam kasih Kristus. Misria? Halo. Ya, oke. Iya. Lanjut. Aku tulisin di komen nanti. Terus yang terakhir, yang ketiga kita doa buat teman kita, Ko Freddy ya, yang sedang sakit. Saya minta dalam kasih Kristus. Teman apa teman? Teman-teman. Kak Tommy ya. Berarti Elsa dong. Kirain mau nunjuk diri sendiri tuh. Enggak. Terus siapa yang mau doain lagi nih? Misalnya mau melangsungkan pernikahan mungkin atau gimana? Oh, siapa nih? Kesalahan pribadi lainnya? Curhat ya? Curhat ya. Jadi, kalau untuk pergumulan pribadi berarti Elsa dong. Aku. Iya. Janganlah beri kesempatan pada yang lain. Sudah aku catat. Aldo mungkin? Aldo permasalahan pribadi? Bisakah? Aldo mau tidak ya Aldo? Doain maksudnya. Doain untuk perkumpulan masing-masing aja sih kayak gitu. Perkumpulan masing-masing. Oh iya, oke, siap. Oke, berarti diganti ke Aldo. Tuh, udah ada di komen ya semuanya. Oke, lanjut. Sebelum nyambung ke doa berikutnya, diakhirinya dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Langsung lanjut ke pokok doa berikutnya. Oke, siap. Yang terakhir sendiri nanti langsung doa Bapa kami. Oke. Oke, siap. Yuk, kita mulai berdoa. Silakan, Dion. Ya, mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga yang mulia, pada hari ini kami sedang mengadakan komsel ya Tuhan. Walaupun hanya terbatas beberapa orang saja, kami di sini bergumul untuk menyembah nama-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sedang dilanda oleh virus yang sangat berbahaya yang dapat cepat menular ke siapa saja tanpa pandang bulu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa dan rahmat Tuhan akan tercurah bagi bangsa dan negara kami ini, Indonesia ini ya Tuhan. Semoga dengan kuasa-Mu, virus corona ini bisa Engkau angkat ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini bisa bebas dari virus yang mematikan ini, serta bisa berjalan dengan
baik lagi untuk masa depan kami, bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Juga Tuhan, kami juga selalu teringat kepadamu untuk memberikan rahmat yang tidak sedikit untuk kami semua. Walaupun kami banyak berbuat dosa kepadamu ya Tuhan, kami yakin dan percaya kepadamu. Engkau akan mendengarkan doa dari manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu. Engkau telah satukan kami, Engkau telah satukan hati kami untuk berdiskusi, untuk menggali setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tetap satukan kami di dalam kasih-Mu, sehingga kami dapat semakin kompak dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja kami Tuhan, terkhusus gereja Pamitran Tuhan dan juga gereja-gereja lainnya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati di setiap pelayanan kami Tuhan, apapun yang kami usahakan saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap hal yang kami perbuat Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tahu Tuhan, perjalanan kami GKI Pamitran, setiap aktivis pelayan kami yang saat ini sedang berjuang Tuhan, berjuang di aktivitas mereka untuk melawan pandemi, untuk menolong mereka Tuhan, yang saat ini sedang dalam kekurangan Tuhan. Bahkan saat ini ketika kami sedang berada di rumah Tuhan, mereka sedang berjuang di luar sana untuk menolong orang lain. Jadi Tuhan, hanya penyertaan-Mu yang melindungi, menyertai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kita yang sakit, khususnya Freddy ya Tuhan, yang sedang terbaring lemah di rumahnya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap obat-obatan dan usaha yang dia jalani ya Tuhan, agar boleh kembali sembuh seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, kami juga memohon karunia dan hikmat agar kami bisa menjaga kesehatan kami masing-masing ya Tuhan, sehingga bisa kembali beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Iya Bapak, kami datang kepadamu, kami juga ingin berdoa untuk segala permasalahan dan pergumulan dari masing-masing kami. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami semua memiliki banyak pergumulan, baik di sekolah kami maupun di pekerjaan kami maupun di pergumulan lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati pergumulan kami, agar Engkau kuatkan kami, agar kami bisa melewati semua pergumulan kami dan kami bisa mengatasi pergumulan ini. Ya Tuhan, kami berdoa bahwa kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam segala pergumulan kami, dan biarkan kami untuk selalu bersandar padamu saja untuk melewati segala pergumulan yang kami alami. Dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami. Dan berdoa. Sambung dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Kita akan bertemu lagi di 2 minggu ke depan. Oke. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih Wahyu. Selamat hari Minggu teman-teman. Terima kasih.